Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari nol ke nol. Setelah dari beberapa video sebelumnya itu kita telah menikmati masa liburan di Nusa Tenggara Timur, dan sekarang waktunya untuk berbalik ke arah ke Nusa Tenggara Barat. Seperti di video sebelumnya, penyeberangan dari Nusa Tenggara Timur menuju Pelabuhan Sape Nusa Tenggara Barat itu berdurasi kurang lebih sekitar 7 jam. Dan setelah melewati perjalanan transportasi laut selama kurang lebih 7 jam, akhirnya kita pun sampai di Pelabuhan Sape Nusa Tenggara Barat. Setelah tiba di Kota Bima, kita pun telah dinanti oleh Bang Adin dari komunitas Sabre Bima. Setelah beristirahat sejenak dan berbincang-bincang sebentar, akhirnya saya pun melanjutkan perjalanan yang diantarkan oleh Bang Adin hingga ke perbatasan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, jika pada saat masuk ke Kota Bima kita pada malam hari ini, dan saat ini pun kita meninggalkan Bima pada pagi hari yang cerah, mungkin saya tidak perlu banyak menjelaskan, teman-teman bisa menikmati pemandangan-pemandangan indah di Kota Bima. Di mana ada pertemuan, di sanalah ada perpisahan. Nah, akhirnya saat perpisahan pun tiba, dan Bang Adin pun mengantarkan saya hingga di tempat ini. Sebelum saya melanjutkan perjalanan, Bang Adin pun mengarahkan saya untuk menuju Kota Dompu. Terima kasih saudaraku, orang-orang baik. Semoga kita bertemu di lain waktu. Jika di video sebelumnya teman-teman tidak bisa menikmati keindahan alam Bima atau Nusa Tenggara Barat karena saya mengambil video pada malam hari, nah sekarang saya sengaja mengambil video di pagi hari agar teman-teman dapat menikmati perjalanan yang saya rasakan juga. Beginilah keindahan alam Nusa Tenggara Barat. Hutan, laut, dan alamnya memang menjadi daya tarik tersendiri. Meski teman-teman melihat arus lalu lintas di sini tidak terlalu padat, tetapi teman-teman harus berhati-hati karena di sini banyak binatang ternak yang lepas begitu saja di pinggir jalan. Beginilah salah satu contohnya. Tidak lama kemudian akhirnya kita pun tiba di Kota Dompu. Welcome to Dompu. Dompu adalah salah satu daerah yang terkenal akan hasil susu kuda liarnya dan madu. Budaya masyarakat Dompu sangat dekat dengan Kabupaten Bima, meskipun terdapat sedikit perbedaan dari logat bahasanya. Jika pada klip-klip sebelumnya kita dimanjakan dengan pemandangan laut, nah sekarang mata kita dimanjakan oleh pemandangan perbukitan yang indah. Jika di daerah sebelumnya kita banyak menemukan binatang ternak berupa sapi yang berkeliaran di pinggir jalan,
Nah, di daerah ini teman-teman banyak menemukan binatang ternak berupa kambing yang berkeliaran begitu saja di pinggir jalan. Untuk itu, jika teman-teman melewati daerah ini agar berhati-hati, agar mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena binatang ternak di sini tiba-tiba ada saja yang menyeberang secara mendadak. Dan jika kita tidak mengontrol kecepatan, maka bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Keindahan alam Nusa Tenggara Barat membuat saya betah di daerah ini. Namun karena lain hal, saya pun harus meninggalkan Nusa Tenggara Barat. Semoga di lain waktu saya dapat kembali lagi ke daerah ini. Setelah mata kita dimanjakan dengan pemandangan indah yang berupa perbukitan, nah sekarang waktunya mata kita dimanjakan dengan pemandangan indah laut. Untuk tekstur lintasan di daerah ini cukup bagus dan mulus. Nah, untuk teman-teman yang hobi cornering juga bagus nih. Selain kita bisa cornering di daerah ini, kita dapat juga menikmati pemandangan indah laut di sebelah kanannya. Lidah saya sampai tidak bisa berkata-kata untuk mendeskripsikan keindahan alam Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pokoknya teman-teman nikmati aja lah sendiri. Sembari menikmati keindahan pemandangan laut di sebelah kanan kita, kita dapat juga menikmati keindahan hutan-hutan yang telah terbakar di sebelah kiri kita. Nah, hutan yang telah terbakar saja di sini menjadi pemandangan yang eksotis. Bagaimana dengan hutan-hutan yang segar dan alami? Meski mata kita dibuai dengan pemandangan-pemandangan yang indah, tapi teman-teman tetap berhati-hati ya, karena tiba-tiba saja ada pemandangan yang seperti ini. Jika di klip sebelumnya kita melihat binatang ternak sapi, kambing, nah sekarang kita melihat binatang ternak kuda lepas begitu saja di pinggir jalan. Setelah melewati perjalanan beberapa jam di bawah teriknya matahari, akhirnya kita pun tiba di kota Sumbawa Besar. Welcome to Sumbawa Besar. Nah, untuk kota Sumbawa Besar sendiri saya telah mempunyai janji dengan teman-teman di Jarum, Sumbawa Besar. Dan untuk itu saya langsung saja menuju ke kantor Jarum.
Tidak lama melakukan perjalanan dari perbatasan kota Sumbawa Besar dan akhirnya saya pun tiba di kantor Jarum Sumbawa Besar. Yuk mari kita beristirahat sejenak sambil melepaskan penat sebelum melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Pototano. Setelah beristirahat sejenak dan melepaskan penat, saya pun melanjutkan perjalanan dari kantor Jarum Sumbawa Besar menuju Pelabuhan Pototano yang akan menyeberang menuju Pelabuhan Kayangan. Selamat tinggal kota Sumbawa Besar. Terima kasih orang-orang baik yang berada di kota ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Perjalanan dari kota Sumbawa Besar menuju Pelabuhan Pototano makan waktu 1 sampai 1,5 jam. Untuk rute yang dilalui dari kota Sumbawa Besar menuju Pelabuhan Pototano yaitu pesisir pantai atau pinggiran laut. Jadi didominasi perjalanan ini adalah dengan pemandangan laut. Dan akhirnya kita pun tiba di pertigaan menjelang Pelabuhan Pototano. Ya, kalau sudah di pertigaan ini, pelabuhan tinggal hanya beberapa kilometer saja. Untuk teman-teman yang selalu menonton video saya, pasti sudah tidak asing lagi dengan Alfamart ini. Ya, benar. Alfamart ini adalah Alfamart tempat saya bertemu dengan Bang Rian, single factor Sumbawa. Nah, kalau sudah sampai di Alfamart ini, maka Pelabuhan Pototano tidaklah jauh. Bisa teman-teman lihat sendiri. Itu di depan kita sudah melihat gerbang Pelabuhan Pototano. Yuk kita bersiap-siap untuk berlayar di lautan lepas. Sebelum memasuki pelabuhan, jangan lupa ya registrasi terlebih dahulu dengan cara pembelian tiket. Oh ya teman-teman yang bertanya tiketnya berapa, silahkan cek aja di video sebelumnya. Sebelum memasuki kapal, kita melakukan pengecekan administrasi terlebih dahulu dengan cara pemberian tiket. Nah, setelah diberikan, baru deh kita masuk ke dalam kapal dan bersiap untuk berlayar. Beginilah bentuk penampakan di dalam kapal penyeberangan Pototano Kayangan. Dan setelah melakukan perjalanan transportasi laut kurang lebih 2 jam, akhirnya kita pun tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Welcome back to Kayangan, Lombok Timur.
Nah, untuk di Kayangan ini saya sudah mempunyai janji dengan Pak Amir dari komunitas Ereking Kayangan. Dan kebetulan sebelumnya saya juga sudah pernah nginap di rumah beliau dan saya sudah tahu rumah beliau, dan makanya saya tidak perlu dijemput untuk datang ke rumah beliau. Jarak dari pelabuhan ke rumah Pak Amir kurang lebih 2-3 kilo atau makan waktu 5-10 menit. Gak jauh kan? Nah, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 5 menit, akhirnya saya pun tiba di komplek perumahan Pak Amir. Nah, untuk malam ini saya memutuskan beristirahat di rumah Pak Amir. Jangan lewatkan keseruan berikutnya ya. See you next part.